Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tafsir Jalalain Hasyiah Ahmad Sawi rahimahullah taala. Surat Ali Imran ayat 18. Ayat 8. Oke, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu bayana li khalqihi bidalaili wal ayati annahu la ilaha illa ma'buda fil wujudi bihaqqin illa huwa wa syahida bidzalik al malaikatu bil iqrari wa ulul ilmi minal anbiya wal mu'minin bil i'tiqadi wal lafzi iman bitadbiri masnu'atihi panasobihi alal hali wal amili fiha makna jumlati ay tafaroda bil qisti bil adli la ilaha illa huwa karorohu takidan al azizu fi mulkihi al hakim fi sun'ihi. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallah. Nah, bersaksilah oleh Allah. Ini kalau bersaksi kita memahaminya seperti kesaksian manusia ya. Maka beliau mengartikan bayyana. Bayyana li khalqihi biddalaili wal ayat. Artinya menjelaskan yanya Allah bagi makhluknya dengan banyak dalil dan banyak ayat. Apa yang Allah jelaskan? Nah, annahu la ilaha, bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada ilah. La ma'buda fil wujud. Tidak ada yang disembah pada wujud dengan sebenarnya illa wa, kecuali dianya Allah. Wa syahida bidzalika, dan bersaksi dengan demikian pula oleh malaikat. Nah, dengan apa malaikat bersaksi? Bil ikrar, dengan pengakuan. Jadi Syekh Jalal menambahkan syahida. Beliau ingin menjelaskan syahida pertama dengan syahida kedua, atau kesaksian Allah dengan kesaksian malaikat itu berbeda. Kalau beliau enggak mengulang syahida lagi, karena malaikat ini ataf kepada Allah, terjadi pemahaman kalau kesaksian Allah itu sama dengan kesaksian malaikat, padahal berbeda. Makanya beliau mentakdirkan syahida bidzalik. Bersaksi dengan demikian. Demikian tidak ada ilah kecuali Allah oleh malaikat pula. Kesaksian malaikat bil ikrar, dengan pengakuan, kan, dengan menjelaskan dalil. Ya. Wa ulul ilmi. Ini enggak ada takdir lagi syahidah. Artinya ulul ilmi atah kepada malaikat. Artinya kesaksian malaikat sama kesaksian orang yang beriman mirip-mirip. Dan bersaksi dengan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah oleh ulul ilmi, oleh orang-orang yang berilmu, minal anbiya'i, dari para nabi, wal mukminin, dan orang yang beriman. Dengan apa mereka bersaksi? Bil i'tikadi wal lafzi, dengan i'tikad, dengan hati, wal lafzi, dan dengan melafadzkan. Qaiman, hal keadaan Allah itu yang melaksanakan, yang berdiri, mengurus, bitadabiri masnu'atihi, dengan mengatur segala ciptaannya. Wa nasbuhu alal hal, dan bermula nasabnya qaiman itu di atas hal. Secara zahir hal kepada huwa. Tapi di sini beliau menyatakan wal amilu fiha maknal jumlah. Benar, hal tetap kepada huwa. Bermula amil padanya hal itu makna jumlah. Makna jumlah annahu la ilaha illa huwa. Apa makna jumlah ini? Allah Esa. Tafarrada. Sendiri ianya Allah. Hal karena Allah itu yang melaksanakan bil qisti, bil adli, dengan keadilan. Ya. La ilaha illallah. Kararahu ta'kidan. Mengulang ianya Allah akannya la ilaha illallah, ta'kidan, untuk menguatkan. Al-azizu. Al-aziz ada makna langka. Langka lagi perkasa. Jadi di sini al-azizu fi mulkihi. Artinya yang sendiri, yang enggak ada banding ya dalam kerajaannya. Al-hakimu fi sun'ihi, lagi yang maha bijak dalam ciptaannya. Titik dulu Ustaz. Nah, ini arti tafsir ya begitu Ustaz. Ini berarti kalau ibarat catatan paragraf baru ya Tengko ya.
Ya, ya. Ini turun secara terpisah ini kelihatannya ya. Ya, Mm-mm. karena satu surat yang panjang turunnya nggak sekaligus Ustaz. Ya. Bagi-bagi. Ya, ya, ya. Hmm, Hasiah ya. kasih ya, apa tahu. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu syahidallah. Sababu nuzuliha ana khabaro ini min ahbari Syam. Qadama ala Rasulillah bil Madinati. Faqala lahu nas'aluka an syai'in akhor an akhbartana bihi amana bidzalika wasodaqonaka wasodaqona ka faqala salah faqala lahu akhbarona an a'zami syahadati fil qur'ani fanazalat fa'aman nabi walikauniha a'zamu kana waqtan nuzuliha haulal baiti salasami'ati wasituna sonma Fahina nuzilat tasakot tasakotot tilkal asnam fawaroda fi fadliha annahu yuja yaumal qiyamati yuja'u bimangkana yahfazuha fayaqulullahu inna li abdi hadza indi ahdan fa'au fihi iyahu udkhulu ibadiyal jannata fayadkhulunahu amin ghairi sabiqati azabin famin fadliha annahu taqla'u arqas syirki minal qalbi wa tanfa'u minal waswas walidha akhtaroha al-arifuna fi khatmi sholatihim wa yaqra'unaha uqba kullas sholah. Subhanallah. Suma alamu anna makna syahadatil iqrar bil lisan wal idhi'an bil qalbi wa dzalika mustahilun 'ala Allah ta'ala. Fal murad bayana wa azhara li khalqihi bidalailil qati'ati annahu ila akhirih. Fafil kalam isti'aratun tabi'iyatun haitsu syabahal bayan bisyahada wasti'aru ismil musyabbah bih lil musyabbah wastaqo minas syahadati wastaqo minas syahadati syahida bimakna bayana wal jami wal wusuku bikulin li anna man aqra wa ana hasala lahu wusukun kama anna man bayana hasala lisami wusukun bi khabarih wa ila dzalika asyara al mufassir. Oke, Ustaz. Gimana bacaan saya Tengku? Mantap, Ustaz. Keren. Udah jadi sih. Syekhu. Agak ada perubahan nih ya. Udah jadi syekhu masyaikh ini. Rajin-rajin aja membaca Ustaz. Insya Allah lama-lama lancar. Lancar dan benar kah? Ya, insya Allah Tengku. Latihan yang terus-terusan. Qauluhu syahidallah. Sababu nuzuliha inna hibraini. Bermula sebab turunnya ini ayat itu inna hibraini. Sesungguhnya dua pendeta min ahbari Syam dari pendeta Syam. Qadima ala Rasulillah datang keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah di Madinah. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Ya di Allah. Faqala lahu. Maka berkatalah keduanya dua pendeta baginya Nabi. Nas'aluka an syai'in akhara. Kami bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang lain. In akhbarta nabi aman nabika wasaddaqnaka. Jika engkau beritahukan kami dengannya, niscaya kami beriman denganmu dan kami percaya akan engkau. Faqala, maka berkata ianya Nabi alaihi wasallam, salah, bertanyalah kalian berdua. Faqala, maka keduanya berkata lahu baginya Nabi, akhbirna an a'zami syahadatin fil Quran.
beritahukan olehmu kepada kami tentang yang paling besarnya kesaksian yang ada dalam Quran. Fanazalat, maka turunlah ayat. Nah ini ayat syahidallah. Nah, fanazalat fa'amanna bihi. Fa'amanna bihi. Oh fa'amina. Fanazalat, maka turunlah ayat syahidallah fa'amina bihi. Maka berimanlah keduanya pendeta tadi bihi dengannya Nabi. Nah, itu. Nah, asbabun nuzul. Kemudian walikauniha a'zamu, dan karena keadaannya ayat itu sangat agung sekali. Walikauniha a'zama, karena keadaannya ayat itu sangat agung sekali, kabar kauni, karena waktu nuzulihi haulal bait adalah waktu ini dzaraf kabar mukaddam. Adalah waktu turunnya ini ayat haulal bait di sekeliling Ka'bah itu salah sumiatin 300 wasituna sonaman 360 patung. Fahina nazalat, maka ketika turun akan dianya ayat, atau nuzilat ketika diturunkan akan dianya ayat, tasaqatat tilkal asnamu, niscaya berguguranlah demikian patung-patung itu, patung tersungkur. Eh, ini kelihatannya berarti Makkiyah Ustaz ya, padahal Ali Imran katanya Madani ya. Eh, Iya, kalau lihat ke asbab nuzulnya kayak maki ya. ya, tiada pengecualian ya kan. Mungkin walaupun kebanyakannya turun di Madinah, tapi ada ayat yang Makkiyah juga. Eh. Wa warada fi fadliha, dan telah waridlah dalam kelebihannya ini ayat annahu yaumal qiyamah. Wa sungguh hal dan sya'an itu pada hari kiamat. Yuja'u bimangkana yahfaduha, didatangkan dengan orang yang ada yang menghafal ya akan ini ayat. Orang-orang yang hafal ayat syahidallah. Fayaqulullahu lahu, maka berkatalah oleh Allah baginya orang. Inna li'abdi hadza indi ahdan. Sesungguhnya bagi hambaku yang ini, di sisiku itu ada janji. Fa'aufihi iyahu, maka akan aku sempurnakan akannya janji untuknya. Adkhilu abdiyal jannah. Masukkan olehmu, ini Allah berkata kepada malaikat, adkhilu, masukkan olehmu hai malaikat, abdi akan hambaku al jannata ke dalam sorga. Fayadkhulunahu min ghairi sabiqati adzabin, maka masuklah mereka ke dalamnya sorga dari ketiadaan didahului siksa. Nah, ini masuk sorga bil ghairi hisab. Syahidallahu annahu la ilaha. Wa min fadliha annaha taqla'u uraqasyirki. Sebahagian dari keutamaannya ayat syahidallah, sungguhnya ini ayat itu mencabut ia akan semua akar-akar kesyirikan minal qalbi, dari hati. Wa tanfa'u minal waswas, dan bermanfaat ianya ayat dari apa ini? Tanfa'u. Bermanfaat ianya ayat dari waswas. Maksudnya bisa menghilangkan waswas. Kitab Ustaz tanfa'u juga? Ya, Ya. Nah, itu Ustaz. Kelebihannya layak banget dihafal ini kan? Nah, ya, karena kelebihannya yang sangat banyak ini, waliza karena ini, ikhtaroha, memilih akannya ini ayat al-arifun oleh para arif billah, fi khatmi salatihim, dalam penutup salat mereka. Fayaqra'unaha akba kulli salatin, maka mereka membaca akan ini ayat selesai atau di belakang setiap salat. Kayak zikir haddad Ustaz, ya, ratibul haddad baca syahid Allah. Ya, Masya Allah. Summa i'lam anna makna syahadah al-iqraru bil lisan. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh makna syahadah itu pengakuan dengan lidah. Wal iz'anu, dan ketundukan. Bil kalbi, dengan hati. Wadzalika mustahilun ala Allah Ta'ala, dan demikian makna itu mustahil kepada Allah. Kan Allah nggak punya hati ya kan? Karena bukan makhluk. Walaupun ya. kelihatan rada kasar Ustaz ya. Allah nggak punya hati. Kalau manusia nggak punya hati itu kasar, tapi Allah enggak. Karena Allah laisa kamislihi syai'un. Jadi makna seperti itu mustahil terhadap Allah. Karena makna itu mustahil, makanya Syekh Jalal mengartikan syahidah dengan bayana. Fal muradu bayyana wa adhara li khalqihi bidalailil qati'ati annahu ilah. Maka bermula yang dimaksud dengan syahidah itu bayana wa adhara, menjelaskannya Allah, menerangkannya Allah bagi makhluknya dengan dalil-dalil yang katanya bahwa sungguhnya la ilaha illallah. Nah,
Jadi, fil kalami isti'aratun tabaiyatun. Maka dalam kalam itu, dalam syahidah itu ada isti'arah tabaiyah. Ini kita bayan, Ustaz. Haitsu syubbihal bayanu bisyahadah. Sekira-kira diserupakan akan bayan dengan syahadah. Jadi, bayan itu seperti syahadah asalnya, kan? Kemudian dipinjamkan kata syahadah yang bermakna bayan. Dari syahadah di mustaq syahidah. Jadilah syahidah bermakna bayanah. Nah, maka dalam kalam itu terjadi peminjaman isti'aratun tabi'iyah haitsu sekira-kira diserupakan akan bayan dengan syahadah. Wastu'ara ismul musyabbah bih lil musyabbah, dan dipinjamkan akan nama musyabbih bagi musyabbah. Musyabbah bih syahadah. Dipinjamkan akan syahadah ini bagi musyabbah, bagi bayan. Nah, wastukka minasyahadah syahidah bermakna bayana, dan diambil dimustaq dari syahadah akan kata syahidah dengan makna bayana. Kalau tasbih itu mesti ada wajah syabahnya, ada sisi penyerupaannya. Wal jame, ya ini jame ini yang mengumpulkan, yang menyamai antara bayan dan syahadah apa? Al wusuku bikullin, ada kepercayaan dengan tiap-tiap. Artinya orang yang sudah dijelaskan, sudah terang ya percaya. Orang yang bersaksi juga sudah percaya. Lianna man aqarra wa az'ana haslal sukun, karena orang-orang yang telah mengakui ia dan tunduk ia, nisi hasillah baginya oleh kepercayaan. Kama anna man bayyana, sebagaimana bahwa sungguh siman yang menjelaskan ia, hasal lisame, nisi hasillah bagi pendengar wusuku bi khabari, oleh percaya dengan beritanya. Wa ila zalika, dan kepada demikian terjadi istiharah. Asyaral mufassiru bi qaulih, mengisyarah oleh mufassir dengan ucapannya mufassir, bayyana li khalqi ilah. Ketemu Tengku. Temu gimana? Saya sudah lama mencari alasan karena kan di masjid saya ini komplek ya ke tradisinya, amaliyahnya. Ada yang mau wiridan bareng, ada yang sendiri aja. Iya, Sehingga saya kan termasuk yang wiridan bareng. iya. Saya pengen punya dalil setiap bacaan yang dibaca. Hmm, Baca ayat kursi jelas ada hadisnya, ya kan? iya, Nah, sementara dalam wiridan saya baca itu baca syahid Allah. iya, Nah, sampai inadina indul Islam kan gitu kan. iya. Nah, selama ini saya belum pernah, ya namanya waktu santri kan mana mungkin nanya dalil ke kiai kan. Pokoknya kiai ngajarin ya ikut-ikutin aja kan. Nah, seiring waktu saya sudah menyampaikan ke orang, saya ngeri sekali ditanya, apa dalilmu? Nah, di sini selalu begitu. Selalu nanya dalil, Tengku. Nah, harus begitu, Ustaz. Beragama itu memang harus pakai dalil. Bukan qala Iya, fulan wa allan. ya cuman kan saat kita ngaji dulu anak kecil lah mana berani tanya dalil ke kiai kan. Ini ketemu sekarang. Jadi rupanya ini dengan fadilah baca ini waroda ini bisa bermakna hadis enggak Tengku? Ya, warada maksudnya warid ya, khobar ya. Uh-uh. Mana tadi? Waroda fi fadliha itu berarti dalam Ya, hadis apa? dalam hadis. Cuma sayang di sini kan beliau tidak menyebutkan bunyi hadisnya, riwayat siapa Oh, kan. Yang iya pasti sih. ada hadisnya. Nanti kita cari ya. Yang penting kan udah ada isyarah, Ustaz. Ya, Nah, itu tugas kita. biasanya di Ibnu Katsir suka ada hadisnya itu. Kalau kalau di sini cuma dikatakan pil hadis, biasanya Ibnu Katsir selalu memuat biasanya. Nah, insya Allah itulah Ustaz nanti kan tambah tafsir satu lagi kan. Ustaz baca-baca, ketemulah hadisnya. Jadi Nah, nggak keburu jahit Tengku. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa diganti nanti sama Allah. Mudah-mudahan. Lanjut Tengku ya. lanjut. Biqaulihi bayana li khalqihi ila akhirih. Fil wujud ay dunyawiyun wal ukhrawiyun. Ay dunyawiyu wal ukhrawiyu. Qalu Duniawi, dunyawi wa ukhrawi. duniawi. Dunyawi ya. Dunyawi wal ukhrawi. Qauluhu wa syahida bidzalik al malaikah. Asyara bidzalika ila anal malaikata ma'tufun ala lafdil jalala bahwa marfu'un. Waqad waqa. Ini kayaknya ada yang ketinggalan hurufnya, Ustaz.
Wa qaddira ini insyaallah la'allahu shawab wa qaddira. Wa qudira aja ya. Wa qudira al fi'lu daf'an li isti'malil lafzi fi haqiqatihi wa majazihi wa fihi khilafun wala ya tamasya at-tanzil alai fa inna syahadata fi haqqil malaikati ma'naha al-iqrar wa amma fi haqqil lahi fa ma'naha at-tabyin. Qauluhu wa ulul ilmi lam yaqdiru al fi'lu iktifaan bima qadaruhu fi janibil malaikah. Qauluhu bil i'tiqad ay fil qalbi wa qauluhu wa lafzu ay bil lisan. Fa inna maqtusira fi janibil malaikati alal iqrari duna ulil ilmi li'anna tauhidal malaikata jabliyulahum makhlukuna alaihi kanapsi fala yatawahumu fihim adamal i'tiqadi bi khilafil insi fakhtiyari lahum liwujudil munafiqina fihim dunal malaikah. Oke. Titik dulu saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fil wujud ai ad-dunyawi wal ukhrawi. Dalam wujud ya dunia dan akhirat. Mana tadi fil wujud? Fil wujud ya. Jadi tidak ada ilah, tidak ada ma'bud fil wujud di dunia dan di akhirat ya. Enggak ada Tuhan selain Allah. Oke. Wa syahida bidzalikal malaikah, bersaksi dengan demikian juga oleh para malaikat. Asyara bidzalik, mengisyarah yanya Syekh Jalal, yanya mufassir dengan demikian perkataannya syahida. Ila annal malaikah, kepada sungguh malaikat itu ma'tufun di atas pada lafaz jalalah bahwa marfu'un, maka dianya malaikah itu marfu'. Wa quddiral fi'lu. Nah, ini qaddira ditakdirkan akan fi'il daf'an listi'malil lafzi untuk menolak bagi penggunaan lafaz fi hakikatihi pada hakikatnya lafaz wa majazihi dan majaznya lafaz. Jadi begini maksudnya Ustaz. Jadi di sini tadi syahidallah artinya kan bayana, Allah menjelaskan. Sedangkan kesaksian malaikat, bersaksilah Allah, bersaksilah malaikat. Mana? Bersaksilah malaikat. Kalau beliau enggak mentakdirkan syahidah, berarti syahidah di sini satu kalimat artinya dua. Kok pertama saksi artinya menjelaskan, kemudian kesaksian malaikat kan bukan menjelaskan, tapi pengakuan. Ya. Buktinya beliau mentakdirkan bil ikrar. Jadi untuk menolak paham bahwa satu kalimat pada waktu yang berbarengan digunakan dengan makna majaz sekaligus dengan maknanya yang asli. Syahidah makna aslinya ikrar bil jinan kan, mengakui dengan hati, tunduk dengan hati, mengakui dengan lidah. Arti syahidah yang sebenarnya. Arti syahidah secara majaz bayana. Jadi kalau syahidah untuk Allah bayana, syahidah untuk malaikat artinya akarra. Berarti kan syahidah ini satu kata yang digunakan pada waktu yang bersamaan untuk majaz juga untuk hakikat. Ini nggak boleh. Karena ini nggak boleh, makanya Syekh Jalal mentakdirkan syahidah bidzalikal malaikah. Bersaksi dengan demikian tiada Tuhan selain Allah oleh malaikat. Cuma kesaksian malaikat dengan ikrar. Nah, berarti untuk malaikat seolah-olah ada amil yang lain, ada syahidah yang lain yang maknanya makna hakikat, bukan makna majaz. Ini panjang urusan Ustaz. Mana nih? Nah ini. Wa quddiral fi'lu, ditakdirkan akan fi'il untuk menolak bagi penggunaan lafaz pada hakikatnya lafaz dan pada majaznya lafaz di waktu yang bersamaan. Itu yang nggak boleh. Wa fihi khilafun, dan padanya isti'mal itu ada khilaf. Wala yatamasya at-tanzilu ali, dan tidak berjalanlah oleh Al-Qur'an di atasnya. Enggak ada dalam Al-Qur'an satu lafaz digunakan sebagai majaz dan hakikat pada waktu yang bersamaan. Nah itu Ustaz. Fa inna syahadata fi haqqil malaika, karena bahwa sungguh syahadah pada hak malaikat itu bermula makna syahadah itu ikrar. Wa amma fi haqqillah, adapun bermula syahadah pada hak Allah Ta'ala itu maka bermula maknanya syahadah itu tabyin tadi kan. Nah itu. Ya. Kemudian qauluhu wa ulul ilmi.
Qauluhu wa ulul ilmi lam yuqaddiril fi'la, tidak mentakdir ianya Syekh Jalal, ianya mufasir akan fi'il. Wa ulul ilmi mestinya di belakangnya kan syahida juga. Wa syahida ulul ilmi. Sebagaimana syahida bidzalika malaika. Kenapa di sini nggak ditambah fi'il? Oh, lam yuqaddiril fi'la atau lam yuqaddaral fi'lu, tidak ditakdirkan akan fi'il iktifaan bima qaddarahu fi jadi bil malaika. Karena mencukupkan dengan ma yang telah mentakdir yang mufasir akannya ma pada sisi malaikat. Karena kesaksian malaikat dan manusia itu mirip-mirip, makanya nggak ditakdirkan lagi, udah cukup syahida bidzalika tadi. Ya, syahida bidzalikal malaika wa syahida bidzalika ulul ilmi. Nah, ngupas lafaz Ustaz. Nah, kemudian qauluhu bil i'tikad ay fil qalbi. Bersaksi dengan i'tikad, mengiktikad dalam hati, qaulu wal lafzi ay bil lisan. Wa inna maktasara, hanya saja membatasi ianya mufasir fi janibil malaikah, pada sisi malaikat di atas ikrar duna ulul ilmi, ketiadaan ulil ilmi, li'anna tauhidal malaikati jabaliyun lahum. Karena sungguh tauhid malaikat itu jabali, itu tabiat bagi mereka. Makhlukuna alaihi, mereka diciptakan di atasnya tauhid kan nafsi seperti nafsu. Jadi begini maksudnya Ustaz, kita ulang dulu. Panjang ini. Syahidallah. Masih ada Ustaz? Masih? Ada. Syahidallah, ya kan? Udah. Annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi kita lihat di sini. Bersaksi oleh malaikat dengan ikrar doang. Bersaksi oleh orang yang berilmu dari para nabi dan orang beriman dengan i'tikad dan dengan lafaz. I'tikad ini sama dengan apa namanya? Dengan ikrar. Ya. Jadi kemudian beliau menyatakan di sini bil i'tikad fil qalbi kan? I'tikad dalam hati. Kalau ikrar dengan apa? Ikrar tadi di mana tadi? Mata makin gelap Ustaz. Kurang terang. Mana tadi? Ikrar. Bentar. Kalau lafaz bilisan. Ah. Oh, gini Ustaz. Nah, ini udah jelas nih. Insya Allah paham. Jadi begini. Jadi malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Cuma di sini penafsir untuk malaikat cuma menyebutkan bil ikrar. Malaikat bersaksi dengan pengakuannya. Kenapa nggak ditambah dengan i'tikadnya? Ikrar ini dengan lidah. Ya. Sedangkan ulul ilmi, para nabi, orang yang beriman juga bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Cuma kesaksian manusia atau ulul ilmi di sini dengan i'tikad dan lafaz, dengan keyakinan dalam hati dan dengan lafaz juga. Sedangkan malaikat kok dengan lafaz doang, ikrar kan? Apa bedanya? Nah, jadi kata beliau begini, alasannya begini nih. Nah, jadi hanya saja membatasi ianya mufasir pada sisi malaikat di atas pengakuan, di atas ikrar doang. Duna ulul ilmi. Sedangkan di ulil ilmi tadi disebut dua-dua, i'tikad dan lafaz. Malaikat cukup ikrar doang. Kenapa? Karena i'tikad malaikat itu enggak pernah menyalahi. Enggak pernah malaikat itu mengatakan sesuatu yang tidak diiktikadkan. Artinya malaikat memang diciptakan untuk taat. Beda dengan manusia. Manusia kadang lidah doang, hatinya enggak taat kan? Nah itu. Ini alasannya. Karena tauhid malaikat itu jabaliyun lahum. Karena tauhid malaikat itu memang tabiat untuk mereka. Dari awal diciptakan untuk taat. Makhlukuna alaih. Diciptakan mereka di atasnya ketaatan. Kan nafsi sama seperti nafsu bagi manusia. Kalau manusia kan dari awal sudah ada nafsunya. Malaikat dari awal nggak ada nafsu. Tercipta untuk taat. Kita manusia nafsu. Kalau nafsu itu ya kadang taat, kadang enggak. Maksudnya seperti nafsu bagi manusia. Fala yutawahamu fihim adamun i'tikad, maka tidak akan diwahamkan pada mereka malaikat akan tidak i'tikad dengan sebalik manusia. Fakhtiyariyun lahum. Maka dianya i'tikad itu ikhtiar bagi mereka manusia. Jadi manusia itu memilih dia mau meyakini atau tidak. Karena itu ada orang munafik di kalangan manusia, enggak ada orang munafik di kalangan malaikat. Ya. Bi khilafil insi, dengan sebalik manusia, fakhtiyarun lahu. Maka dianya tauhid, ini jadi khobar nih mubtadanya mahdhuf. Maka dianya tauhid itu pilihan bagi mereka manusia. Karena ada wujudnya orang munafik pada kalangan mereka manusia, dunal malaikat, tidak ada malaikat. Makanya cukup
bersaksilah malaikat dengan pengakuan dengan lidah. Kalau dengan hati malaikat udah pasti percaya. Karena memang tabiatnya diciptakan untuk bertauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang muskil nggak Ustaz? Paham, paham, alhamdulillah. Nah. Jadi kenapa malaikat cuma cukup dengan ikrar? Karena malaikat memang diciptakan sebagai makhluk yang pada posisi taat. La ya'sunallaha ma amarahum lah. Iya. Lalu nama maka jangan kita menyangka kepada malaikat yang sesat. Nggak ada malaikat yang sesat. Ada ulama yang menyatakan malaikat itu tidak maksum, Ustaz. Alasannya? Itu karena terpengaruh dengan hadis kisah Harut dan Marut. Oh ya. Nah, jadi para ulama lain nanti menjelaskan bahwa tidak sahih kan tentang hadis Harut dan Marut. Maksudnya bukan malaikat itu yang sebenarnya. Cuma orang soleh yang seperti malaikat. Begitu lebih kurang ya. Kalau malaikat yang sebenarnya memang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Manasahu alal hal. Ai imma min labdil jalalah au min domiri al munfasili ba'da illa. Wal ahsanu thaniya liyafidu ya pada yufidu liyafidu annallaha syahida syahadatain al ula annahu la ilaha illa huwa wa thaniyatu annahu qaimun bil qisti famuta'ala kul ula tanjihu datihi wa muta'ala kul thaniyah tanzihu sifatihi qauluhu makna jumlah ay jumlati la ilaha illa huwa wa qauluhu ay tafarroda bayanun li makna jumlah qaulu bil qisti bayanun li karomihi ta'ala fal makna annahu ta'ala sabitul uluhiyah wa anna jami'al khalqi mamlukuna lahu yatasarrafu fihim kaifa yasha falau udkhilat ta'iina jami'an nar la haraja alai ghairu annahu la yaf'alu dzalika bal wa qaimun bil qisti qauluhu takidun ai wa tawatoat wa tawatoit wa tawtiatin wa tawtiatin di qaulihil aziz al hakim qauluhu al aziz bi mulkihi ay adimil misal al qahirin ay adimin al misal al qahirin li khalqihi wa huwa raji'un li qaulihi annahu la ilaha illa huwa qauluhu al hakim fi sunnihi ayasna'u syai'i fi mahalihi wa huwa raji'un li qaulihi qaiman bil qisti wal azizul hakim imma khabaroni limubtada'un mahdupin wa imma badalani min dhamiril munfasil au na'atani lahu ala jawazi na'tun dhamirul ghaibah. Masya Allah. Qauluhu wa nasbuhu alal hal. Ucapan mufassir dan bermula nasabnya qaiman itu di atas hal. Artinya imam min lafaz jalalah. Adakala sahib halnya lafaz jalalah ilahwa. La ilaha illahu. Syahidallah di Allah. Adakala dari lafaz jalalah. Oh min dhamir munfasil. Atau dari dhamir munfasil ba'da ilahwa kan. Itu sahib halnya. Wal ahsanu sani, bermula yang bagus itu yang kedua, itu qaiman hal kepada huwa. Liyufida annallah syahida syahadatain. Supaya memberi faedah oleh bahwa sungguhnya Allah itu bersaksi ya akan dua syahadah. Nah, saksi pertama, bermula yang pertama annahu la ilaha illa huwa, bermula yang kedua annahu qaiman bil qisti. Nah,
Famuta'allaqul ula tanzihu dzati, maka bermula sangkutan yang pertama yaitu la ilaha illallah itu tanzihu dzati, menyucikan zatnya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Wa muta'allaqus saniyah tanzihu sifatih. Bermula sangkutan yang kedua. Ya, yang kedua maksudnya hal yang kedua kaiman itu tanzihu sifati, untuk menyucikan sifatnya Allah. Allah itu adil, enggak curang. Qauluhu maknal jumlah ay jumlatu la ilaha illallah. Qauluhu ay tafarrada, itu bayan li maknal jumlah, makna la ilaha illallah tafarrada. Kemudian qauluhu bil qisti, bayanon li karamihi ta'ala, ini menjelaskan bagi kemuliaannya Allah Ta'ala. Maka bermula makna annahu ta'ala sabitul uluhiyah, bahwasanya Allah Ta'ala itu sabitul uluhiyah, yang sebut ketuhanannya la ilaha illallah. Wa anna jami'al khalqi mamlukuna lahu, dan bahwa semua makhluk itu mamlukun, dimiliki baginya Allah, menjadi milik Allah. Ya tasarrafu fihim kaifa yasha, bertasaruh yanya Allah pada mereka makhluk bagaimana mau yanya Allah, karena milik Allah, Allah bebas lakukan apapun pada makhluknya. Falau ada khalaq ta'iin jami'an an-nara, maka jika memasukkan ya Allah akan semua orang yang taat ke dalam neraka, la haraja alaih, tidak ada masalah di atasnya Allah. Ghaira annahu la yaf'alu dzalik. Nah, cuma selain bahwa sungguhnya Allah itu tidak akan melakukan, ya akan demikian. Allah nggak akan memasukkan orang taat ke dalam neraka. Kan? Bal huwa qa'iman bil qisti, bahkan dianya Allah itu yang tegak dengan keadilan. Yeah. Qauluhu ta'kidan, ta'kidan. Jadi karara tadi kan di atas ada pengulangan 2 kali. La ilaha illallah kararahu ta'kidan, untuk mentaukidkan la ilaha illallah pertama. Atau tautiah sebagai jalan pembuka. Arti tautiah sebagai jalan pembuka liqaulihi, bagi firman-Nya Allah Al-Azizul Hakim. Jadi diulang lagi la ilaha illallahul Azizul Hakim. Qauluhu Al-Aziz, yang aziz dalam kerajaannya, fi mulkihi. Apa arti aziz? Aziz kan langka tadi. Adimil misal, tidak ada banding. Tidak ada banding dalam kerajaannya. Au qahirun liqalqi, atau yang menguasai bagi makhluknya. Perkasa juga boleh arti aziz. Perkasa, yang menguasai. Qahirin liqalqi, yang menguasai bagi makhluknya. Wa huwa raji'un liqauliyan, dan dianya aziz itu kembali bagi firman Allah annahu la ilaha illahu, la ilaha illahu, yaitu berkaitan dengan aziz. Allah itu yang tidak ada bandingan, karena tidak ada ilah kecuali Allah, berarti tidak ada bandingan. Nah, karena arti aziz tadi adimul misal. Kemudian qauluhu al-hakim, yang bijak dalam ciptaannya, artinya yasna'u syai'a fi mahallih, membuat ia akan sesuatu pada tempatnya sesuatu. Bahwa dianya hakim itu raji'on, kembali bagi firman-Nya Allah qaiman bil qisti. Allah melaksanakan keadilan. Nah, itulah hakim, bijak. Kemudian annahu la ilaha illallah. Kemudian al-azizul hakim. Wal azizul hakim imma khobarani, ada kala 2 khabar li mubtada'in mahdhuf, bagi mubtada mahdhuf. Imma badalani, ada kala 2 badal dari dhamir munfasil. Tidak ada ilah kecuali dia. Dia yang mana? Yang aziz lagi yang hakim. Ya. Siapa dia? Yang aziz lagi hakim badal. Au na'atani lahu, atau 2 na'at baginya dhamir munfasil, dhamir huwa tadi. Ala jawazi na'ti dhamiril ghaibiyah, di atas pendapat boleh na'at dhamir ghaibiyah. Kalau kita ambil pendapat dhamir boleh jadi man'ut, berarti aziz dan hakim jadi na'at, berarti man'ut. Pendapat yang menyatakan tidak boleh berarti kita badal aja Ustaz. Ya. Jelas Nah itu sekali Ustaz sini. Tengku. Cara ngalogatnya jelas. Istilah saya ngalogat Tengku. Kalau Memaknai maksudnya Ustaz ya. Memaknai yang produk itu, istilah di Sunda itu ngalogat. 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 Luar biasa. Minum dulu Tengku. Siap. Ngalogat. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Tengku ya. Lanjut. Minimal 3 ayat Tengku. Ya. Banyak-banyak Ustaz, ganjil. Ya. Inna dina al murdiyi indallah huwa al-Islam. Aisyarul mab'utsu bihir rusuli al-mabniyu ala tauhid. Al-mabniyu ala tauhid. Wa fi qiraatin bi fathin
an badalun min annahu ila akhirih. Badalu istimal. Wa makhtalafa ladina utul kitab al yahudu wan nasara fiddin bi anna wahidun bi anna wahida ba'don wa kufru ba'don bi anna wahada ba'don wa kafara ba'don illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bitauhid bagian minal kafirin bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab al mujazati lahu. Lanjut tunggu ya. Lanjut. Fa in hajuka khosamaka al kufar ya Muhammad fiddin faqulahum aslamtu wajhiyallah in an qadtu lahu ana wa man taba'ani wa khosal wajha bidzikri li syarfihi bi ghairihi aula fagoyarohu aula fagoyrihi aula fagoyruhu aula wa qul lil ladzina utul kitab al yahudu wan nasara wal ummiyina musyrikil arabi aslamtum ay aslamu fa in aslamu faqad tadu minad dhalal wa in tawalau anil islam fa innama alaikal balag ay tabligu risalati risalata wallahu basirum bil ibad wa yujazihim bi amalihim wa hadza qabla al amru bil qital. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinal mardiyah, isim maf'ul mardiyah. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah, indallah wa. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu dianya agama itu Islam. Ai syar'ul mab'us bihir rusul. Artinya syarak yang diutus dengan sebabnya syarak akan para rasul. Al-mabdi wa ala tauhid, syarak yang dibangun di atas tauhid. Agama yang diridhai di sisi Allah itulah Islam, kan? Yang Islam itulah para nabi diutus. Nah, di mana Islam itu bangunan dasarnya tauhid. Semua agama para nabi itu agama tauhid. Wa fi qiraatin bi fathihan, dan pada satu qiraah itu dengan fathahan. Ini ada protes di sini nanti. Bukan qiraah ini ya sebenarnya yang terjadi khilaf, tapi di depan nanti. Nah, dan dalam qiraah, dalam satu qiraah dengan fathahan, badalu min annahu, sebagai badal dari annahu. Ilah badal istimal. Kita lihat dulu. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak ikhtilaflah oleh orang-orang yang diberikan mereka akan Alkitab. Siapa mereka? Al-Yahudu, Yahudi, wad Nasara, dan Nasra. Tidak ikhtilaf pada agama. Bagaimana bentuk ikhtilaf mereka? Bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun. Dengan bahwa bertauhidlah oleh sebahagian dan kafirlah sebahagian. Kapan mereka ikhtilaf? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali sesudah yang datang kepada mereka oleh ilmu, artinya ilmu bitauhid dengan tauhid. Kenapa mereka jadi ikhtilaf bagian? Karena aniaya minal kafirin, dari orang kafir, karena aniaya di antara mereka. Nah, waman yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur ya dengan ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu sari'ul hisab, sangat cepat siksa. Nah, titik dulu Ustaz. Nah. Sangat cepat hisabnya, artinya al-mujazatilahu. Sangat cepat membalas. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya, artinya sangat cepat membalas. Baginya apa? Baginya kekafiran apa? Ya, saya. Qalu innad dina indallahi islam nazala, turun ianya ayat lamad da'atil yahudu, manakala menyatakan oleh Yahudi annahu la dina afdalu min dinil yahudiyah. Tidak ada agama itu yang lebih utama dari agama Yahudi. Wadda'atin nasara, dan menyatakan oleh Nasrani alladina afdalu min dini nasraniyah, bahwa tidak ada agama itu yang lebih utama daripada agama Nasrani. Turunlah ayat innad dina indallahi islam. Ya. Oke. Qauluhu huwal Islam. Qaddarat dhamira isyaratan ila annal jumlata ma'rifatut tarafaini. Mentakdir ianya musannif akan dhamir huwa al-Islam.
Karena mengisyarahkan kepada bahwa suku jumlah itu ma'rifah dua sisi. Fatufidul hasar, maka memberi faedah hayanya jumlah akan hasar. Nah, ini Ustaz. Jadi tadi innad dina indallahil Islam. Beliau mentakdirkan huwal Islam. Nah, artinya antara mubtada ma'rifah apa namanya? Innad dina indallah Islam. Mubtada ma'rifah. Din asalnya ma'rifah kan? Din asalnya Ya. mubtada. Din asalnya mubtada, Islam khobar. Ini mubtada ma'rifah, khobar ma'rifah. Ini menunjukkan faedah hasar dalam ilmu balaghah. Makanya beliau mentakdirkan huwa. Sesungguhnya agama, benar-benar dianya agama itu cuma Islam. Nah, seolah-olah artinya seperti itu. Dengan ditambah dhammir huwa ini. Mana ini tadi? Nah, Qaddaral ghamira, mentakdirkan ianya mufasir akan dhamir karena menunjukkan kepada bos jumlah itu ma'rifah dua sisi, sisi mudzakkar dan khobar. Maka memberi faedah yang jumlah akan asal. Qauluhu al-mab'utsu bihi rusul, agama yang diutus dengan sebabnya agama atau syara yang diutus dengan sebabnya syara akan para rasul. Artinya jami'uhum semua mereka rasul. Min Adama ila Muhammad, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah sepakat Ustaz, kalau Nabi Adam itu nabi dan rasul. Tapi ada pemahaman sekarang yang menyatakan Nabi Adam bukan rasul kan? Pernah dengar nggak Ustaz? Belum. Nah, itu termasuk tetangga kita menyatakan kalau Nabi Adam itu nabi bukan rasul. Katanya bagaimana rasul nggak ada umatnya? Oh. Nah, tapi pada keyakinan ahli sunnah kan, walaupun semua mengklaim dirinya ahli sunnah kan, ahli sunnah wal Ya. jamaah Asy'ariyah khususnya menyatakan Nabi Adam itu rasul juga, nabi dan rasul. Banyak dalilnya. Walaupun memang nggak ada kata rasul dalam Quran tentang Nabi Adam. Itu yang menyebabkan jadi khilaf Ustaz. Tapi banyak banget dalil. Seperti wastafaina, memang wastafaina memilih kan? Nggak ada kata rasul, tapi ke rasul yang lain juga Allah menyatakan istofaina. Banyak dalil, nanti ada kitab khusus yang membahas tentang dalil-dalil kerasulan Nabi Adam. Kalau di hadis jelas dilalahnya. Yang menyebabkan jadi khilaf, misalkan Wahabi meyakini Nabi Adam bukan rasul tentang hadis syafaat Ustaz. Jadi ketika nanti pada hari kiamat semua minta syafaat, datang orang ke Nabi Adam kan? Minta syafaat. Ya. Kata Nabi Adam, jangan ke saya, ke Nuh aja. Dia awalul rusul. Itu kan? Oh ya. Nah, jadi Nabi Adam sendiri yang bilang Nuh hawa Rasul. Kemudian datang ke Nabi Nuh mengalihkan ke Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad ya. Nah, Ya. tapi para ulama yang menyatakan Nabi Adam Rasul itu maksud Nabi Adam awalur Rasul, awal Rasul yang diutus kepada manusia ke permukaan bumi. Adapun Nabi Adam itu diutus oleh Allah kepada istri beliau. Ketika diturunkan ke bumi diutus kepada anak-anak beliau, Qabil, Habil dan lain-lain ya. Panjang itu Ustaz, nanti ada judul khusus itu. Nah, cuma di sini langsung terang yang diutus dengannya syariat akan para rasul yaitu jami'uhum semua mereka para rasul mulai dari Nabi Adam. Berarti Nabi Adam rasul plus nabi kan hingga Ya. Nabi Muhammad. Nah, Qala ta'ala Allah berfirman syara'alakum minad din telah mensyariatkan ya Allah untuk kamu dari agama akan yang telah mewasiatkan ya Allah dengan ma akan Nabi Nuh walladzi auhayna dan orang-orang yang telah kami wahyukan dan akan aladzi yang telah kami wahyukan kepada engkau dan yang kami wasiatkan dengan ma akan Ibrahim Musa Isa. Apa isi wasiatnya? An aqimuddin, tegakkan oleh kalian akan agama. Itu Ustaz. Dalam ayat ini malah nggak ada sebutan Nabi Adam kan? Ya. Hmm. Itu. Mensyariatkan ya Allah untuk kamu dari agama akan apa-apa yang telah Allah wasiatkan dengannya akan Nabi Nuh. Ya. Dan akan aladzi yang kami wahyukan kepada engkau dan akan apa yang telah kami wasiatkan dengannya akan Ibrahim Musa Isa. Isi wasiatnya an aqimuddin, tegakkan oleh kalian akan agama. Ya. Fa asluddin wahidun, maka bermula asal agama itu satu yaitu tauhid. Titik Ustaz. Kita baca. Ya. Ada yang muskil Ustaz? Ya, Coba. enggak Sebelum kita cukup. lanjut, aman. Aman. Oke, lanjut Ustaz. Kan gini Tengku. Kalau ngirabnya Ya. benar memang gampang dipaham. Karena kalau saya baca bolak-balik nggak benar, ya saya sendiri susah paham. Di kaitanku tadi, dulu pernah ngomong, kalau benar mudah dipaham gitu. saya sering susah paham dengan apa yang saya baca. Jadi saya nggak benar ngirabnya. Jadi kalau benar artinya bacaannya pasti paham Ustaz. Iya, ya kayak Kadang-kadang ada juga yang susah untuk dipahami karena kalimat tertentu. nah paling kayak kayak syair gitu kan, memang suka di ucap aclik gitu kan. Allah. Saya baca tuh. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamah wa innamal ikhtilafu fil furu. Qaulu
badal istimal ay fayakunu min tamami ayati syahidallah li anna wahdaniyatallahi istamala alaiha islam wa hadza in uridu bil islam asyar'u al-manqulu wa amma in uridu bihi at-tauhid kana badalun kulun min kulin badal kulun min kulin qauluhu wa ikhtalafal ladzina utul kitab wa makhtalafal ladzina utul kitab jawabun an su'alin nasya'a min qauli inna dina indallahil islam ka'annahu qila haitsu kana din wahidan min adam ilal an famakhtalafa ahlul kitab qauluhu ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu istathna mim mahdupin ay makana talafahu makana ikhtilafuhum ay makana ikhtilafuhum fi halin minal ahwal illa fi halin maji ilma lahum fal makna la azru wala syabhatu lahum fi dalikal ikhtilaf li anna laha bayana lahumul haqqo minal batil wa inna ma kafaruhum wa ikhtilaf wa inna ma kufrihim wa ikhtilafihim mahdu inadin qala ta'ala udah ya. Oke, Ustaz. Titik dulu kalau enggak ya. Coba kita lihat dulu ini. Nah, mana tadi? Nah ini. Jadi fa asludin wahidun, maka bermula asal agama itu satu. Wa innamal ikhtilaf, hanya saja bermula ikhtilaf itu pada furung syariat yang berbeda. Nah, tauhid sama la ilaha illallah. Qaulu badal istimal. Fayakunu maka ada ianya. Ya, jadi ini kita ulang dulu. Inna dina indallahil Islam. Ya. Wa fi qira'atin bi fathah badal daripada annahu. Badal istimal. Ya, jadi tadi syahidallahu annahu la ilaha illa wal ilahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illahu al azizul hakim. La ilaha illallah. Allah menegakkan keadilan, tidak ada ilah kecuali Dia. Kemudian sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Jadi ucapan inna dina indallah Islam itu badal istimal kepada la ilaha illallah. Badal kepada annahu la ilaha illahu. Allah menjelaskan tidak ada ilah kecuali Dia. Allah menjelaskan bahwa agama yang diridhai itu cuma Islam. Jadi inna dina indallah al-Islam. Kalau kita baca anna, ini badal kepada annahu la ilah. Badal istimal. Arti badal istimal dia bukan bagian dari mubdalmen Ustaz. Tapi ada dalam mubdalmen. Contoh misalkan. Apa namanya? Baguslah. Apa contoh badal istimal ya? Gini. A'jabani Zaidun. A'jabani Zaidun. Membuat kagum akan aku oleh si Zaid. Ilmuhu. Ilmunya si Zaid. Nah itu badal istimal namanya. Ilmu bukan bagian dari si Zaid. Bagian dari si Zaid kan tangan, kaki kan? Ya. Tapi ilmu ada pada si Zaid. Itu namanya badal istimal. Membuat heran akan aku oleh si Zaid. Apanya? Bukan tangannya. Kalau tangannya berarti badal ba'at mingkul kan? Kalau dirinya si Zaid berarti badal kol mingkul. Kalau ilmunya membuat heran akan aku oleh si Zaid, yaitu ilmunya si Zaid. Berarti itu badal istimal. Badal bukan bagian dari mubdalmen, tapi badal ada dalam mubdalmen. Nah ini. Jadi agama Islam bukan la ilaha illallah, tapi dalam la ilaha illallah itulah agama Islam kan gitu Ustaz. Itu kalau kita artikan istimal. Itu kalau maksud dengan syariat umum, tapi kalau maksud dengan syariat, kalau maksud dengan agama di sini tauhid, la ilaha illallah kan tauhid. Ini namanya badal kul mingkul. Itu yang ada di hasyiah nanti. Nah, makanya kita lihat dulu. Mana tadi? Nah, ini panjang kita scroll Ustaz. Jadi udah halaman selanjutnya penjelasannya soalnya. Badal istimal. Maka ada ianya inad dina tadi daripada penyempurna ayat syahidallah. Allah menjelaskan la ilaha illallah. Apa maksud Allah menjelaskan la ilaha illallah? Bahwa agama yang diridhai itu cuma Islam. Nah,
Kenapa ini dianggap badal istimal? Lianna wahdiyanatullah istamala ala Islam. Karena keesaan Allah itu melengkapi di atasnya wahdaniyah oleh Islam. Dalam keesaan Allah itu ada Islam. Walaupun Islam bukan bagian dari keesaan Allah. Itu maksud istimal. Hmm. Wahada in urida bil islami syar'ul mangkul. Bermula ini inaddin dari badal istimal jika dimaksud dengan Islam syarak yang dinakalkan. Adapun bila dimaksud dengannya agama tauhid, ada ianya badal, itu badal kul mingkul. Kalau maksud inaddin, din itu tauhid, sedangkan la ilaha illallah juga tauhid, berarti sama. Itu badal kul mingkul. Ini bahas badal dikit, Ustaz. Luar biasa. Qauluhu wa mahtalafal ladzina utul kitab. Tidak ikhtilaflah oleh orang-orang yang mereka diberikan Alkitab. Jawabun an su'alin. Ini bermula ucapannya wa mahtalafal ladzina utul kitab itu jawab dari soal nasya'a yang timbul ianya soal dari firman-Nya Allah. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Pertanyaannya, kalau agama di sisi Allah itu Islam, kenapa juga ikhtilaf orang Yahudi? Coba kita lihat. Bermula ucap firman Allah tidak ikhtilaflah oleh orang-orang yang mereka diberi kitab Yahudi Nasrani. Ini jawab dari pertanyaan yang timbul dari firman Allah. Allah menyatakan inna dina indallahal Islam. Indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Ka'annahu qila. Seolah-olah bahwa sungguh hal dan sya'an itu dikatakan orang. Seolah-olah ada yang berkata begini, hai sukanad din wahidah. Ketika adalah agama itu satu dari Adam hingga sekarang, famahtilafu ahlul kitab. Maka apa itu ikhtilaf ahlul kitab? Kalau agama dari dulu sampai sekarang sama, kenapa ahlul kitab berselisih? Oh, Allah memberikan jawaban. Tidak ikhtilaflah oleh ahlul kitab, melainkan sesudah mereka dapat ilmu. Makin dijelaskan, makin sesat. Nah itu. Artinya kesesatan mereka karena keras kepala. Mereka udah tahu, tapi nggak percaya kan? Ya. Qauluhu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Kecuali dari sesudah ma yang datang akan mereka oleh ilmu. Bermula ucapan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu itu istisna min mahdhufin dari yang dibuang. Maka nakhtilafuhum fi halin minal ahwal. Tidak adalah perselisihan mereka dalam satu waktu dari waktu-waktu kecuali pada waktu kedatangan ilmu bagi mereka. Maka bermula makna itu la udra wala syubhata lahu. Tidak ada keuzuran, tidak hanya. Allah bayyana lahumul haqqa minal batil karena Allah telah menjelaskan bagi mereka akan kebenaran dari kebatilan. Wa innama kufruhum wa ikhtilafuhum mahdu wa inadin. Hanya saja bermula kekafiran mereka dan perselisihan mereka itu semata-mata keingkaran. Mahdu inadin murni keingkaran. Qala ta'ala Allah berfirman, wajahadu biha mereka ingkar dengannya. Ya, mungkin dengannya ayat kami ini kayaknya dalam ayat yang lain. Mereka ingkar dengannya ayat kami wastaiqanatha anfusuhum padahal meyakini akannya ayat oleh diri mereka. Kenapa mereka mengingkari zulman wa uluwa? Karena zalim terhadap diri mereka sendiri, uluan karena sombong. An-Naml. Qauluhu wa may yakfur. Qauluhu wa may yakfur man ismu syartin jazimun. Bermula man itu isim syarat yang menjazamkan. Wa yakfur fi'lu syarti bermula yakfur itu fi'il syarat. Wa may yakfur. Qauluhu fa innallaha sari'ul hisab itu dalilul jawab. Jadi fa innallaha sari'ul hisab ini dalil jawab, bukan jawab man, tapi dalil yang menunjukkan ada jawab yang mahdhuf. Dalilul jawab. Wal jawabu mahdhufun dan bermula jawab man itu dibuang. Ai fayu azzibahu. Wa may yakfur barang siapa yang kafir ia kepada Allah. Mana? Wa may yakfur barang siapa yang kafir ia dengan ayat-ayatnya Allah, maka niscaya Allah menyiksa ia akannya. Karena sungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Nah, itu takdirnya. Banyak takdir Ustaz Basara. Sing kita Ustaz. Jadi fayu'adzibuhu. Barang siapa yang kufur kepada Allah fayu'adzibuhu maka akan menyiksa yang Allah akannya. Kenapa? Jadi seolah-olah ini jadi dalil ya. Karena sungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Wahada tasliyatun li Rasulillah bermula ini. Ini fa innallah sari'ul hisab. Itu kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu qala lahu seolah-olahnya Allah berkata, ya Allah baginya Nabi, la tahzan ala kufri man kafara. Janganlah engkau gundah terhadap kekafiran orang yang kafir ya. Kenapa? Fa innallah mu'adzibuhu. Karena sungguhnya Allah itu yang akan menyiksanya. Muhammad. Insyaallah. Itulah Ustaz. Jadi nggak usah pusing kalau orang menentang, Bang ya. Ya, tugasnya dakwah kan. Ini belum saya artikan di luar Ustaz. Fa in hajuka. Jika mereka mendebat akan engkau. Khasamakal kuffaru. Jika mendebat akan engkau oleh orang kafir ya Muhammad pada masalah agama, fakul. Maka katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka. Aslam tu wajhiya lillah. Aku menundukkan akan wajahku bagi Allah. Artinya angqadtu lahu ana.
Ini aku tundukkan baginya Allah. Siapa yang menundukkan? Ana untuk menguat damir itu. Wa manit taba'ani, dan tunduklah oleh orang-orang yang mengikuti ya akan aku. Wa manit taba'ani, man atau kepada fa'il aslam tu. Tunduklah, aku tundukkan akan wajahku untuk Allah, dan tunduklah oleh orang-orang yang mengikuti ya akan aku. Uskun anta wa zawjuka. Wa khussal wajhu bidzikri li syarafi. Dikhususkan akan wajah dengan disebutkan aslam tu wajhiyah karena mulianya wajah. Fa ghairuhu aula, maka bermula lainnya wajah itu lebih utama. Kalau wajah aja tunduk apalagi yang lain kan? Wajah aja yang mulia mau tunduk kepada Allah, selain wajah ya pasti tunduk juga. Ustaz. Sedikit lagi. Wa qul lil ladzina utul kitab, kalau katakan olehmu wahai Rasul, wahai Muhammad, bagi orang-orang yang mereka telah diberikan akan Alkitab. Siapa mereka? Al-Yahudu. Yahudu fa'il utu berarti marfu. Katakan olehmu bagi orang-orang yang mereka diberikan Alkitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal ummiyin. Nah, katakan olehmu bagi orang-orang yang ummi, yaitu musyrikil Arab. Aslamtum, apakah kalian Islam? Ya, jadi di sini mukhatab, mukhatab. Sedangkan depannya fa'in aslamu. Makanya Syekh Jalal mentakdirkan. Disebut mukhatab maksudnya gaib. Aslamu, apakah mereka Islam? Fa'in aslamu fakadih tadau. Jika mereka Islam, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Ini istifham takri namanya. Mentaubih, Allah mencela mereka. Mereka bohong menyatakan mereka Islam. Kalau memang mereka Islam, benar. Tapi sebenarnya mereka enggak Islam. Apakah mereka telah Islam? Maka jika mereka Islam, mereka dapat petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling dari Islam, fa inna ma'alaikal balak, maka hanya saja di atasmu itu menyampaikan. Ai at-tablighu risalah, menyampaikan bagi risalah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu Maha melihat dengan hambanya. Kalau Allah Maha melihat, fayujazihim bi amalihim, maka Allah membalas akan mereka dengan amal-amal mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital. Ini sebelum perintah dengan diperangi. Perintahkan menyampaikan doa. Kalau mereka nggak nerima, santai aja. Tapi belakangan nanti kalau mereka bandel, perangi. Ya, nanti ada ayat lain ya. Kita lihat dulu. Coba titik dulu Ustaz. 1 menit Ustaz. Ya. Dilihat-lihat Ustaz. Apa ini kira-kira ya? Saya mohon penjelasan ini, Kang Tengku. Kan di sini wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Nah, min ba'di ma ja'ahumul ilmu itu konkretnya ilmu pengetahuan apa yang membuat mereka jadi berbeda-beda? Jadi awalnya Yahudi itu sepakat lah percaya kepada keesaan Tuhan kan. Kemudian begitu datang penjelasan tentang tauhid, akhirnya mereka berselisih sesama mereka. Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang enggak percaya karena bandel, keras kepala. Nah, masa Nabi diutus dari bukan golongan kita? Coba. Oh, jadi maksud ilmu di sini setelah ada dakwah Rasul baru dia berbeda-beda gitu. Ya, awalnya kan mereka sepakat sama Yahudinya, Ustaz. Coba kita lihat dulu. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu agama Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Yahudi juga agama Islam kan, Ustaz? Artinya Nabi Adam, semua Nabi membawa agama Islam, membawa agama Tauhid maksudnya. Nah, cuma mereka ya Tauhid tetap mentauhidkan, percaya kepada nabinya kan gitu, Ustaz? Percaya kepada nabinya masing-masing kan? Enggak ada ikhtilaf sebelumnya. Kapan Yahudi terjadi ikhtilaf? Tidak ikhtilaflah mereka yang diberikan kitab, kecuali sesudah datang kepada mereka oleh ilmu dengan ketuhanan, dengan ketauhidan. Sebenarnya mereka juga tauhid kan sebelumnya. Jadi ini kelihatannya mereka baru ikhtilaf sesudah diutusnya Nabi. Nabi dikirim oleh Allah juga mendakwahkan tauhid sama seperti dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Isa, ya kan? Jadi ya,
jadi sebenarnya, ini sebenarnya kelihatannya. Jadi keingkaran mereka bukan karena mereka nggak tahu tauhid. Mereka percaya Allah itu esa dan Allah mengirimkan nabi. Cuma yang mereka menyebabkan mereka nggak beriman kelihatannya ini alasannya bagian bainahum dengki doang. Mereka nggak rela kan ada nabi dari selain golongan mereka. Bagian itu apa? Bagian tadi dengki. Dengki, aniaya, apa namanya ya? Jahat. Kayak buah itu apa namanya Ustaz? Bogor mah berontak. Ya, itu namanya memberontak. Mereka nggak mau mengikuti Nabi kan memberontak Hmm. artinya. Hmm. Nggak mau dipimpin oleh Nabi, merasa terhina, takut nggak? Oh. Masa kita harus tunduk kepada anak kemarin sore ini lahir di Mekah, anak yatim lagi kan begitu lebih kurang Ustaz. Iya, 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 iya. Gimana ya? Coba. Kayak kayak muskil Ustaz ya. Ini Mm-mm. di dalam penjelasannya begini. Jadi mereka sebenarnya tahu kebenaran. Itu intinya kan. Tidaklah Mm-mm. istilah mereka dalam satu kondisi dari kondisi kecuali pada kondisi kedatangan ilmu. Ketika mereka tahu justru mereka nggak percaya. Mm-mm. Jadi artinya nggak ada alasan kekafiran mereka itu nggak ada uzur karena Allah sudah menjelaskan kebenaran kepada mereka. Cuma mereka kafir karena mereka memang ingkar bandel kan. Artinya mereka ingkar zahirnya Ustaz. Hatinya bahkan percaya kepada Nabi kan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka ingkar dengannya ayat Allah padahal hati mereka sendiri yakin. Cuma karena kesombongannya lebih besar tadi. Akhirnya kayak kita Ustaz. Ada seseorang yang berilmu. Kadang hati kita mengakui keilmuannya kan. Mm-mm. Tapi karena merasa kita nggak enak kok dia akhirnya mulut kita enggan untuk mengakuinya. Oh, iya, iya. Kesombongan ya. Apa namanya itu? Sombong itu lah. Hmm. Nah itulah dia Ustaz. Kita nggak mau tunduk, nggak mau mengakui keilmuan dia misalkan kan. Padahal Mm-mm. hati kita percaya ini dia lebih dari kita. Nah, itu biasanya karena ketakaburan, kesombongan atau iri dan lain-lain. Karena ayat yang lain kami biasakan hasadan min endi anfusihim kan. Mereka nggak mau Mm-mm. beriman kepada Nabi karena iri. Mm-mm. Iri, dengki, takabur udah lengkap lah. Nah, kan Yahudi katanya orang pintar-pintar Ustaz. Iya, Bahkan diberi sampai sekarang kan. dalam ayat lain diberi kelebihan dia kan Ya, dikatakan. atas sekalian alam. Walaupun kata para ulama alam pada waktu mereka kan. Heeh. Ya, di ayat Al-Baqarah itu lupa bunyinya. Ya Heeh. Bani Israel, ya Bani Israel, apa ya? Kendala nggak bisa hafal Quran. Faddal tukum alal alamin kan? Ya. Melebihkan kalian di atas semesta alam. Walaupun maksudnya di alam pada waktu mereka. Dan sampai sekarang juga mereka ikian tinggi-tinggi Ustaz. Negara Israel itu Ustaz kan? Dia negara paling tandus Ustaz. Tapi tadinya nggak ada pohon apa-apa, tapi mereka menemukan teknologi yang bisa menyaring air laut itu kan. Mhm. Subur makmur, bahkan mereka jual air ke negara lain. Luar biasa. Jadi cadangan airnya itu 80%. Jadi negaranya subur makmur, setiap rumah itu sudah ada pipa di bawah tanah, mendapatkan air jernih, air bersih. Kemudian air buangan di setiap rumah itu disalurkan ke kebun-kebun untuk menghasilkan panen. Bahkan negara apa saya baca kemarin? Nah, membeli banyak air bersih dari Israel. Ini luar biasa Israel. Hmm. Itulah dia. Hmm, cerdas. Termasuk juga kemarin kalau apa namanya negara Maroko, Spanyol ya. Hmm. Spanyol itu cuma dapat sedikit teknologi cara menangkap air, menangkap embun kan. Mereka juga kekurangan air tandus. Nggak tahu apa belajar dari Israel apa dari mana. Mereka bikin teknologi untuk menangkap air embun itu. Hmm. Dibikin jaring-jaring banyak, jadi embun itu tahu ntar menetes ke setiap rumah juga. Ya, begitu cara mengatasi kekurangan air. Artinya Israel itu canggih. Sehingga Amerika aja tunduk kan katanya. Gitu ceritanya. Heeh. Heeh. Ngeri ah. Jadi Kita intinya, jangan kalah Ustaz. Harus rajin belajar, rajin sekolah dan ngaji ya. heeh. Berarti intinya Yahudi Nasrani itu setelah diberi penjelasan bukan malah nurut, malah bagian itu berontak ya. Ya, berontak.
nggak mau nerima. Walaupun hatinya percaya, tapi dia mendahirkan, menyatakan pemberontakan lah, nggak mau ikut. Siap, siap tuh. Nah, kan banyak juga orang sekarang. Pokoknya kalau dia saya nggak mau ikut, lebih baik saya mati kan gitu. Ya. Nah, padahal diakui kelebihannya kan, pinter, jago. Nah itu dia Ustaz. Nanti ya. Lanjut nih, rahasia ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lain hajuka ay yahudu wa nasoro haitsu ankaru amu murisalatika au asliha wa jumlatu hajuka fi syartin wa jawabuhu faqul wa ma atfu alai qauluhu wa man taba'ani ma'tufun ala dhamir aslamtu al mutasil wa qad wajada fasil wa huwa qauluhu wajhiya lillah idza alim tadzalik fa taqdirul mufasir ana taudihun wa bayanu li dhamir al mutasil la li yufidal fasil fa innahu qad hasala bi qawli wajhiya lillahi qala Ibnu Malik ya Ibnu Malik dan ala dhamirin rafun mutasilun apa tuh multipat fabs Motifat fafsal bid dhamiril munfasil. Au fasilun ma wa ma min qabilihi wa maf'ulun ittaba'ani mahdzufun li dalalati ma qablahu alaih ay wa man ittaba'ani aslama wajhahu qaulu li syarfihi ay li wujudil hawasil khamsi fihi qauluhu wa qul lil ladzina utul kitab ayat Taurat binisbati lil yahudi wal injil binisbati lin nasara wa fihi wa'ul mausul maudu dhamir li muqabilatihi bil umiyyin qauluhu musyrikil arab ai waman adahum mimman la kitabalahum qauluhu ay aslamu ay bahwa istifhamun taqri'i wal maksudil amru ala hadin hal antum mungtahun qauluhu faqad ihtadau ay intafa'u wa hasala lahum ar-ridha bil qabul wa tamalahum sa'du wal wusul wa bihadza idfa'u ma yuqalu inna fi'lu syarti muttahidun ma'a jawabihi kana qala fa in aslamu faqad aslamu qauluhu wa in tawallau aidamu alaihi wa huwa fi'lu syartin wa qauluhu fa inna ma alaikal balag dalilul jawab wa jawabu mahdzufun takdiruhu fala tahzan alaihim wa amruhum ila Allah qauluhu ay tablighi lirisalati ay wa qad balagta fala tahsa alaihim qauluhu wallahu basirun bil ibad ay alaihim bihim wa matlau alaihim wa nadhiru ilaihim fala yaghibu anhu syai'un min af'alihim qauluhu wa hadza qablul amri bil qital ayat hadil ayat nuzilat qoblal amru bihi fa inna Rasulullah amara bil imsak wal i'rad anhum fi nahwi naifin wa sab'in ayat cuma amara bi qitalihim dah titik teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hajuka, jika mendebat oleh mereka akan engkau, yaitu al-Yahudu, Yahudi, wan Nasara dan Nasrani. Haisu angkaru umuma risalatika. Segera-gera mengingkari oleh mereka akan keumuman risalahmu atau akan asalnya risalah. Jika mereka mendebatmu, artinya mereka mengingkari umumnya risalahmu untuk seluruh alam. Atau mengingkari asalnya risalah. Enggak percaya kalau engkau rasul. Wa jumlatu hajuka fi'lu syarat. Fa'in haju syarat. Wa jawabuhu fakul. Wa ma utifa alih. Maka berulah jawabnya syarat itu fakul dan ma yang diatafkan akan ya ma di atasnya fakul. Wa manit taba'ani ma'tufun ala dhamir
aslamtul muttasil. Jadi qauluhu wa manittaba'an, man ini ataf kepada dhamir aslamtu. Dhamir tu yang muttasil. Pertanyaan, bagaimana diatah kepada dhamir? Biasa kalau diatah kepada dhamir kan ada di fasal, dipisahkan. Uskun anta wa zaujuka. Zauju kan diatah Ustaz kan? Kepada fa'il uskun. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah kamu hai Adam dan istrimu. Uskun anta wa zaujuk. Jadi zaujuk atah kepada fa'il anta nggak apa-apa karena dipasal oleh anta. Ada antanya. Uskun anta. Ya kan? Di sini kok nggak ada. Mestinya aslam tu ana. Kan gitu. Yeah. Wa manit taba'ani. Ananya nggak ada. Kok kemudian mufasir mentakdirkan ana tadi di luar. Ini panjangnya urusan. Aslam tu wajhiya lillah. Ana wa manit taba'a. Tapi ana ini tujuan mufasir bukan sebagai fasil, sebagai pemisah supaya sah atafman kepada tu, bukan. Karena difasalkan itu dipisah antara dhamir mutasil dan yang diatafkan kepadanya tidak harus dengan dhamir. Di sini sudah ada pasal. Jadi fasalnya yaitu wahia. Diselangi oleh wahia udah cukup, nggak harus dhamir. Makanya di sini nggak ada ana. Adapun tujuan Syekh Jalal mentakdirkan ana hanya untuk taukid tu doang. Bukan sebagai syarat untuk sah atafman kepada tu. Karena tanpa ana pun man sah diataf kepada tu karena ada wajihnya. Itu maksudnya. Kita lihat dulu. Yeah. Nah, wa manit taba'ani. Dan bermula manit taba'an itu diatafkan kepada dhamir aslam tu yang mutasil. Wakat wujidal fasilu dan sungguh telah didapati akan pemisah. Sudah ada pemisahannya, makanya sah ataf. Bahwa dianya fasil, itulah firmannya Allah, wajihiyah lillah. Jadi wajihiyah lillah udah cukup jadi fasil. Nggak harus pakai dhamir. Idza alim tadzalik, apabila engkau telah mengetahui akan demikian, fatakdirul mufasir ana, maka bermula mentakdirkan oleh mufasir akan ana itu taudhihun, itu hanya untuk menjelaskan wabayanon dan menerangkan lid dhamir mutasil, menjelaskan dhamir mutasil. Jadi ana menjelaskan tu, aslam tu ana. La liyufidal fasil, bukan supaya memberi faedah hayanya takdir akan fasil. Bukan mufasir mentakdirkan ana supaya sah ataf man kepada tu, bukan. Tanpa ana pun ataf sudah sah karena ada wajhiyah lillah. Nah itu. Jadi untuk membayarkan dhamir mutasil bukan supaya memberi faedah ianya. Takdir ana akan fasil. Bukan. Kenapa? Fa'innahu qad hasalah. Karena bahwa sungguhnya fasil itu sungguh telah hasil ya. Sudah ada fasil wajhiyah lillah. Telah hasil ianya fasil dengan firmannya Allah wajhiyah lillah. Qala Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata, wa in ala dhamiri raf'in muttasil ataf tafsil bid dhamiril munfasil. Jika di atas dhamir rafa, maka dan jika di atas dhamir rafa yang mutasil diatafkan. Dan jika di atas dhamir rafa mutasil engkau ataf. Kita pengen mengataf satu kalimat kepada dhamir mutasil. Kayak di sini man kita ataf kepada tu. Fafsal, maka pasal pisahkan olehmu dengan dhamir yang munfasil. Harus dipisah oleh dhamir munfasil. Secara zahir kan begitu. Uskun Yeah. anta, ada antanya. Di sini mestinya ada ana. Tapi maksudnya nggak seperti itu. Ternyata walaupun bukan dhamir juga boleh. Nah, karena penjelasannya begini. Jika kepada dhamir rafa yang mutasil engkau ataf, maka pisahkan olehmu dengan dhamir munfasil atau fasilin ma. Atau dengan pemisah apa aja. Nggak harus dhamir. Fasilin ma, pemisah apa aja. Wa mahuna min qabilih, dan berulama yang ada di sini. Dan berulama yang ada di sini itu dari kelompoknya fasilin ma. Jadi di sini dipisahkan bukan dengan dhamir, tapi dengan wajhiyah lillah. Nah, lagi Ustaz. Wa maf'ul ittaba'an mahdhufun, dibuang karena dilalah ma sebelumnya di atasnya maf'ul. Ai wa manittaba'ani aslama wajhu. Artinya orang-orang yang mengikuti ia akan aku telah Islamlah oleh wajahnya, telah menundukkan ia akan wajahnya. Aslama wajhahu. Qauluhu li syarafi. Kenapa wajah doang disebut? Karena mulianya wajah. Ai li wujudil hawasil khamsi. Karena ada indera yang 5 di wajah. Qaulu wa qul lilladzina utul kitab. Katakan ulama bagi orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, artinya At-Taurat dengan dinisbah bagi Yahudi, Injil dengan nisbah bagi Nasrani. Wa fihi wad'ul mausul maudhi'ad dhamir. Dan padanya ayat tadi meletakkan isim mausul pada tempat dhamir. Ya.
Kul lilladzina mestinya di sini isim dhamir. Kullahum. Nah, kullahum. Hmm. Nah, diletakkan mausul pada tempat dhamir karena mukabalahnya apa namanya? Karena mukabalahnya mausul dengan ummiyin. Coba kita lihat maksudnya begini. Mana tadi? Eh, Qul lilladzina utul kitab wal ummiyin. Ya. Karena ini tujuannya ummiyin mau diataf kepada lilladzina. Jadi kalau domer itu ataf kepada domer kan kasus lagi Ustaz. Nanti perlu Hmm. pemisah lagi. Nah, wa qul lilladzina utul kitab wa qul lil ummiyin. Nah, kan gitu aturannya Ustaz ya. Ummiyin Ya. mau diataf kepada lilladzi. Ya, maksud mukabalah itu. Jadi, ah, dalamnya ayat itu meletakkan mausul pada tempat domer untuk mukabalahnya mausul dengan ummiyin sesudahnya. Karena ummiyin mau diatafkan kepada mausul. Kalau ditaruh domer jadilah ataf kepada domer nanti. Qauluhu musyrikil Arab. Nah, siapa itu ummiyin? Orang-orang musyrik Arab. Dan man adahum dan orang-orang selain mereka musyrik Arab. Miman la kitab lahum dari orang-orang yang nggak ada kitab bagi mereka. Jadi umat yang nggak ada kitab namanya ummi. Nah, kaum yang ummi. Ay aslamu. Qauluhu ay aslamu fahuwa istifhamun takriyun. Maka dianya aslamu, asalnya aslamu ini. Ada hamdah dibuang. Maka dianya aslamu itu istifham takri'i. Istifham takri'i artinya istifham taubeh. Ya, untuk mencela mereka. Ngomong doang mereka muslim. Ngomong doang mereka mau Islam padahal mereka enggak Islam. Yang maksudnya menganjurkan supaya mereka Islam. Berumlah maksud itu al-amru ala haddin. Berumlah maksud itu memerintahkan di atas ala hiddin. Memerintahkan secara keras. Mestinya mereka beriman gitu. Jangan ngomong doang. Lebih kurang gitu Ustaz. Kayak Hmm. bahasa Indonesia. Gimana sih kita punya karyawan Ustaz? Dia bilang udah kerja. Kamu udah kerja? Nah kan gitu nanya. Padahal dia belum kerja. Ngomong doang kamu udah kerja. Padahal belum. Kalau kamu udah melakukan itu maka bagus. Nah, fahal antum muntahun, maka apakah kamu itu yang berhenti dari kekafirannya? Al-Maidah. Qauluhu faqadih tadau, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Jika mereka Islam, maka mereka dapat petunjuk. Ai intafa'u, mereka mendapatkan manfaat. Wa hasalalahum ridha wal qabul, dan hasillah bagi mereka oleh ridha dan dikabulkan. Wa tammalahum sa'du wal usul, dan sempurna bagi mereka oleh kebahagiaan dan sampai. Wa bihadza, dan dengan ini ucapan indafa'a ma yuqalu, tertolaklah ma yang dikatakan orang. Inna fi'la syarti muttahidun. Bahwa sungguh fi'il syarat itu bersatu bersama jawabnya syarat. Karena qala seolah-olahnya Allah mengatakan ya fa'in aslamu fakat aslamu. Ya, mana dari ayat. Katakan bagi orang-orang yang mereka diberikan kitab dan bagi orang-orang musyrik Arab, tum, apakah kalian Islam? Fa'in aslamu fakadih tadau. Jika mereka Islam, maka mereka dapat petunjuk. Jika mereka Islam, maka mereka dapat petunjuk. Ini seolah-olah antara fi'il syarat dan jawabnya sama. Jika mereka Islam, maka mereka dapat petunjuk. Arti dapat petunjuk, maka mereka Islam. Bagaimana cara menolaknya? Coba. Nah. Oi, intafa'u. Nah, jadi ihtadu artinya intaf. Jadi ihtadu itu Islam, Ustaz. Hmm. Jika mereka Islam, fahtadu, maka mereka terpetunjuk. Kan terpetunjuk Islam juga. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang mendapatkan petunjuk itu kan orang Islam. Jadi di sini semacam ada protes. Allah menyatakan fa'in aslamu fakadih tadau. Sebenarnya dapat hidayah itu Islam juga. Jadi seolah-olah sama. Jika mereka Islam, maka Islam. Oh, maksud ihtadau intafa'u. Jika mereka Islam, mereka dapat manfaat hasil bagi mereka oleh kerelaan dan penerimaan. Diterima oleh Allah. Jadi dengan ini tafsir, wabihada, dengan ini tafsir, ihtadau ditafsirkan dengan intafa'u, terdafa'lah, tertolaklah sesuatu yang dikatakan orang. Apa kata orang? Sungguhnya fi'il syarat itu sama aja bersama jawab syarat. Kan nggak boleh fi'il syarat sama jawab syarat. Nah, karena hukalah seolah-olah Allah itu mengatakan fa'in aslamu fakat aslamu. Ini nggak boleh. Nah, jadi fa'in aslamu fakat dihtadau ay intafa'u bi islamihim. Nah, mana Ustaz? Nah, Bentar, Tengku, ini ambil casan. ya.
Siap, tunggu. Qauluhu wa in tawallau, jika mereka berpaling, aidamu alaihi, tetap mereka itu di atasnya berpaling. Bahwa fi'il syarat, tawallau fi'il syarat, wa qaulu fa innama alaikal balak, dalilul jawab. Ini dalil jawab. Wal jawabu mahdhufun, jawab itu dibuang. Takdiruhu, bermula takdirnya jawab, fala tahzan alaihi. Jika mereka berpaling, maka janganlah engkau gundah di atas mereka. Nah, wa amruhum ilallah, dan bermula urusan mereka terserah kepada Allah. Qaulu at-tabligh li risalah. Nah, sesungguhnya hanya saja di atas engkau itu balak, yaitu tablik, menyampaikan bagi risalah. Waqad balagta, dan engkau telah menyampaikan. Fala ta'asa alaihi, maka janganlah engkau berputus asa terhadap mereka. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat dengan hambanya, artinya di atas mereka hamba. Apa nih? Kenapa ada dua kali him, Ustaz? Alaihim bihim. Itu yang saya lagi nggak pulang ini. Wallahu basirun bil ibad. Bermula Allah itu Maha melihat dengan hamba. Melihat di atas merekanya hamba. Allah basirun bil ibad. Allah itu apa ini maksudnya? Allah itu Maha melihat dengan hamba, artinya di atas mereka hamba. Nah, ini jadi PR ini Ustaz. Kenapa dua-duanya? Alaihim bihim. Bermula Allah itu Maha melihat dengan hambanya, artinya di atas mereka hamba. Wa muttali'un alaihim, Allah mengetahui di atas mereka. Wa nadhirun ilaihim, melihat kepada mereka. Fala yaghibu anhu syai'un, maka tidak gaib darinya Allah oleh sesuatu dari perbuatan mereka. Bihimnya nggak jelas, tunggu ya. Ini jadi PR ini. Kita cari dulu apa di kitab lain ada bihim nggak? Hmm. Oke. Qauluhu wa hadza qabla al-amri bil qital. Ini sebelum perintah untuk diperangi. Ai hadhil ayah nazalah, artinya ini ayat turun sebelum perintah dengan ya qital. Fa inna Rasulullah, maka bahwasanya Rasulullah itu umira, diperintahkan akan Rasul bil imsak, dengan menahan diri wal i'radi, berpaling dari mereka, finahwi, dalam seumpama 70 ayat lebih. Finahwi naifin wa sab'in, pada seumpama lebih dari 70 ayat. Ya. Summa umira bi qitalihim, kemudian diperintahkan akan ya Nabi untuk memerangi mereka. Qaulu bi ayatillah, ayat Quran dan lainnya Quran. Wa fi qiraah yuqatilun. Sawabuhu ta'khiruha ba'dal ma'tuf. Bermula yang benarnya. Ini Oh, kok lewat, tunggu itu. Lewat lain itu. ya? Lewat ayat. Lain. Itu mah Belum kita baca 21. Ustaz ya. Ya, Iya, sampai iya. ibad, sampai 20. Wallahu a'lam Kalau yang kayak bishawab wa begini, ilaihi. ini tunggu. Mana Ustaz? Kalau yang kayak begini, kalau kayak begini masuknya mansuh. Enggak. Iya, Kak. Ini kan ayatnya dibiarkan kan? Heeh, Jadi kalau kita lihat di sini kata para ulama, berarti ayat ini dinasah nanti kan dengan heeh. ayat perang. Hmm. Nah, itu bagi orang ulama yang meyakini ada nasah mansuh. Ada juga ulama yang tidak meyakini ada nasah mansuh, Ustaz. Oh begitu. Hmm, Boleh itu. nasah. Nggak ada yang seperti itu. Banyak kita membahas tentang itu bukan nasah katanya, tapi apa namanya? Ajaran agama itu terjadi tadaruj, pelan-pelan, kayak perintah tentang pengharaman khamar misalkan ya. Heeh. Itu kan terjadi pelan-pelan, bukan ayat belakangan menasah ayat pertama, bukan. Heeh. Awal perintahnya jangan apa namanya? Khamar itu ada baiknya, ada buruknya kan gitu. Heeh. Kemudian ada ayat la takrabu shalah wa antum sukara, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk kan gitu. Ya. Agak keras dikit. Masih orang bandel juga. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijisun min amali syaitan fajtanibu, tinggalkan. Dan juga para ulama memahaminya itu bukan nasah namanya, apa namanya? Tadarruj ya. Hmm. Atau di sini ada juga mungkin kondisi berbeda, ada munafik-munafik yang memerangi Nabi atau Yahudi yang memerangi Nabi diperintah untuk diperangi. Kalau Yahudi-Yahudi yang tidak memerangi Nabi walaupun tidak beriman, kadang tidak diperintahkan untuk diperangi. Karena di Madinah dulu kan banyak Yahudi yang nggak diperangi kan, tapi diusir doang, Ustaz kan? Ya, ya. Disuruh Yes. keluar dari Madinah kan? Heeh. Nah, padahal itu kan udah di Madinah, udah turun ayat perang. Heeh. Nah, jadi memang susah untuk memahami, harus apa namanya? Harus kajian menyeluruh semua ayat tentang perintah Allah kepada Nabi untuk memerangi, ya.
Orang kafir. Orang kafir mana aja? Apa semuanya? Apa musyrik doang? Ya. Apa yang mutaadi ke Nabi doang? Nah, fa ini apa? Jika mereka melampaui kepadamu, fa tadai kan? Apa? Nah, Ayatnya gimana itu ayat At-Taubah? Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Ada juga ayat wajahidil kufara waghlud alaihim kan? Wajahidil kufara wal munafikin. Perangilah orang kafir dan munafik kan? ya. Waghlud alaihim. Keraslah terhadap mereka. Jadi itu mereka-mereka yang memerangi Nabi. Diperangi. Ada yang waqtuluhum haitsu saqiftumuhum gitu kan. Itu kan ayat khusus bukan berarti semua kafir harus diperangi sekarang kan? Kacau ntar. Itu yang Allah. dipakai oleh yang tadi ngebom tadi. Di ngebom di Bandung itu, lihat tengku videonya. Belum. Wih, itu hancur tuh orang berantakan. Itu